Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Melanjutkan perjalanan kita menggunakan kereta cepat dari Halim sampai ke Tegaluar. Di sini kita akan melihat berbagai fasilitas yang ada. Kita baru sampai di stasiun Tegaluar. Jadi akan keluar terlebih dahulu. Ini yang keberangkatan jam 9.45 menuju ke arah Halim ya, yang di sisi kanan. Oh, di sisi kiri juga 9.31. Oh, tiba. Di depan kita terdapat dua rangkaian kereta. Yang kanan adalah atau sisi utara ini merupakan kereta yang tadi kita naiki, IMU CR400AF dari arah Halim sampai ke di sini Tegaluar. Kemudian yang di sisi kiri peron itu adalah kereta yang akan diberangkatkan sebentar lagi menuju ke arah Halim. Stasiun Tegaluar terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan utama di mana para penumpang dapat masuk menuju ke area stasiun, membeli tiket, kemudian ada area komersial, dan bangunan yang kedua adalah bangunan di peron. Terdapat dua peron yang ada di stasiun Tegaluar ini, yaitu peron sisi utara dan peron sisi selatan. Dan setiap peronnya ada dua trek atau dua rel kereta cepat yang akan menaik turunkan penumpang dari rangkaian kereta yang datang ataupun yang pergi. Untuk melihat lebih banyak stasiun Tegaluar, kita akan masuk ke area stasiun melalui jalur keluar dari arah penumpang turun kereta. Terdapat akses anak tangga dan juga lift yang disiapkan di sini, baik untuk penumpang yang akan menuju ke peron ataupun penumpang yang akan keluar dari peron ke arah bagian bangunan utama stasiun. Di seberang sana yang kita lihat itu adalah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penumpang yang turun di area stasiun Tegaluar memang tidak sebanyak penumpang yang turun di Padalarang, dikarenakan mungkin di Padalarang sudah disiapkan feeder untuk menuju pusat kota Bandung. Saya baru sampai, turun bawah ya. Makasih mas. Untuk akses keluar menuju ke bangunan utama stasiun ataupun ke area parkir di stasiun Tegaluar, di dalam peron di sini terdapat anak tangga yang menuju ke arah bawah. Jadi ada terowongan yang menghubungkan sisi bawah peron dengan bangunan utama stasiun. Kita akan turun lewat anak tangga. Bagi para lansia, ibu hamil ataupun juga anak kecil dapat menggunakan lift ya menuju ke arah ruangan bawah dan turun di sekitar sini. Selain itu juga ada eskalator ya yang agak ke arah barat dari stasiun. Nah, di bagian bawah sini masih banyak ruangan-ruangan yang memang belum dipergunakan, mungkin masih ditutup dengan iklan-iklan. Nantinya akan menjadi area komersial dan juga area lainnya yang diperlukan untuk operasional dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Tegaluar. Untuk naik ke atas terdapat lift dan juga dua eskalator serta anak tangga. Kita akan naik eskalator untuk memudahkan akses menuju ke arah luar. Bangunan dari stasiun Tegaluar ini sebenarnya terdiri dari 3 lantai. Ada lantai dasar, kemudian ada lantai concourse ya, lantai 1, kemudian ada lantai paling atas yang akan menjadi jembatan untuk menyeberang menuju ke arah area peron. Baik, kita akan pergunakan QR code yang sama tadi di Halim untuk bisa keluar di stasiun Tegaluar di gate-nya. Oke, berhasil. Terdapat 4 gate di sini untuk keluar dari arah stasiun. Kemudian juga ada 4 pintu yang dipergunakan oleh para penumpang menuju ke bangunan utama dari stasiun Tegaluar. Ruangan-ruangan yang ada di sini masih belum banyak dipergunakan, namun fasilitas umum sudah lengkap ya, seperti tadi ada musola, kemudian ada toilet dan ruangan lainnya. Kita berada di sisi barat dari stasiun Tegaluar. Terdapat eskalator yang dapat dipergunakan oleh para penumpang untuk turun dan naik ke lantai atas. Sedangkan kita juga melihat adanya akses keluar dengan pintu yang masih ditutup. Di sana ada informasi untuk angkutan yang tersedia, yaitu bus dan taksi. Di bagian kanan ini adalah layanan pelanggan atau customer service stasiun Tegaluar.
Kemudian beberapa ruangan yang ada di sini yaitu ruang VIP yang mungkin dipergunakan oleh para pejabat pemerintahan ataupun dari petinggi-petinggi negara. Kemudian juga ada akses menuju ke arah area peron ya di bagian dalam, yaitu akses ke keberangkatan. Ini adalah pintu utama untuk keluar masuk stasiun di lantai dasar. Di bagian bawah, di awal pintu masuk terdapat ticketing machine, kemudian juga ada kios Damri ya, atau outlet Damri di sana untuk perjalanan menuju ke pusat kota Bandung. Fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan adalah kamar bayi, terutama bagi para penumpang yang membawa anak bayi dapat menggunakannya untuk keperluan dari bayi tersebut. Kita akan naik lagi ke atas satu lantai. Lantai 2 ini berfungsi sebagai ruangan staff, kemudian juga ada boarding gate, serta area komersial. Nanti kita akan lihat agak lebih dekat ya. Kemudian di arah sisi timur terdapat toilet yang dapat dipakai oleh calon para penumpang kereta cepat pada saat akan berangkat ataupun tentu pada saat berangkat ya, karena pada saat ketibaan maka akan melewati area bagian tunnel ataupun terowongan yang ada di bawah peron menuju ke bangunan utama. Nah, lantai 2 sendiri sebenarnya punya akses langsung juga sama ke lantai 1 ataupun ke area drop zone yang tadi kita lihat ada Damri, kemudian ada bis Sumarekon. Untuk proses pengecekan dari keamanan barang-barang yang dibawa oleh calon para penumpang kereta cepat, di bagian sisi utara atau kanan kita terdapat security check. Di situ barang-barang akan di-scan pada saat para penumpang masuk ke area ruang tunggu naik ke bagian atas. Terdapat 2 area security check di sini, namun karena jumlah penumpang tidak banyak di stasiun Tegaluar, maka hanya difungsikan 1. Bagian area di sini masih banyak yang belum dipergunakan mengingat baru beroperasional dari stasiun kereta cepat Tegaluar, dan sampai di bagian atas juga akan ada area komersial nantinya yang dapat dikunjungi oleh calon penumpang kereta cepat. Secara keseluruhan bangunan stasiun Tegaluar yang utama terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar ataupun lantai 1 itu ada drop zone, kemudian ada ticketing dan area komersial. Kemudian lantai 2 itu ada tadi checkpoint, lalu ada area komersial serta anak tangga ataupun eskalator untuk naik ke ruang tunggu di lantai 3. Jadi ruang tunggunya ada di lantai paling atas. Kemudian lagi terdapat area komersial juga di bagian atas sana, serta sky bridge yang akan menghubungkan bangunan utama dari stasiun ke arah peron. Baik, kita akan turun di area drop zone yang ada di sisi selatan stasiun Tegaluar. Untuk layanan pelanggan ini ada di lantai dasar ya. Jadi selain membeli tiket di ticketing machine ataupun secara otomatis dapat menuju ke layanan pelanggan atau customer service. Baik, pertanyaan-pertanyaan dari sahabat owner Indonesia, bagaimanakah akses dari stasiun Tegaluar menuju ke pusat kota Bandung? Di sini ada taksi, kemudian ada Damri. Lalu yang satu lagi adalah bis shuttle yang disiapkan oleh Sumarekon. Dan ini adalah shuttle yang disiapkan oleh Damri. Setelah kita menanyakan kepada petugas yang ada di sini untuk menuju ke pusat kota Bandung menggunakan shuttle Damri, maka akan dikenakan biaya 15.000. Terutama ingin menuju ke arah Soekarno-Hatta, menuju ke arah stasiun Hall yang ada di kota Bandung, ataupun mungkin ke area yang dilewati oleh shuttle ini, maka ada biaya. Berapa ongkosnya kalau sampai stasiun? 15.000. Oh, oke. Bisnya yang kayak gini ya? Oke. Lumayan lah shuttle-nya ya kan? Makasih Pak. Yang ke taksi gar belum ada ya? Bagus kalau taruh di sini ya kan? Langsung cepat nyampe. Makasih Pak Mutar.
Menurut informasi bahwasannya ketersediaan bis Damri yang ada di sini disesuaikan juga dengan jadwal kedatangan kereta. Jadi penumpang dapat langsung menuju ke area drop zone ya ataupun pick up zone lalu naik bis Damri. Sedangkan taksi selalu berada di sekitar sini untuk mendukung akses keluar dari stasiun menuju ke area kota Bandung. Mas Sumbang tanya, yang ini hanya ke Sumarekon. Betul. Ke Sumarekon berarti yang di sini. Ya. Oh, kalau ke Soekarno Hatta gitu. Paling shuttle, Pak. Oke. Lo Damri ya, naik Damri, oke. Oh, ada lah berarti ya. Siap, terima kasih. Untuk pilihan yang ketiga adalah shuttle dari Sumarekon. Nah, ini hanya sampai ke arah Sumarekon dan tidak dikenakan biaya. Ada 2 bis yang ada di sekitar sini. Bis ini juga melewati stadion GBLA, kemudian juga mungkin di sekitar Masjid Al-Jabar ya. Nanti mungkin kita bisa mencobanya. Jadi bagi para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung yang ingin keluar dari stasiun terdapat banyak pilihan. Pak, yang saat ini memang disediakan atau bayar? Tidak bayar sampai Sumarekon. I see. Tapi sudah jalan yang jam 10, Pak. Jam 10 dia per schedule-nya jam per sejam. Sesuai dengan kedatangan kereta. I see. Datang set berapa? 10 menit setelah kereta datang? Kurang lebih 25 menit. 25 menit, oke. Terima kasih, Pak. Baik, kurang lebih setelah kereta sampai, maka Hai. ada waktu 25 menit untuk menuju ke arah drop zone dan naik angkutan shuttle dari Jadi angkutannya Sumarekon. ada Sumarekon Bandung sampai ke arah Sumarekon ya, gratis. Kemudian waktunya adalah 25 menit maksimum setelah kereta sampai. Nah, untuk perjalanan misal menuju ke arah Soekarno Hatta, ingin ke stasiun Bandung dan lainnya tengah pusat kota bisa naik Damri. Tiketnya 15.000. Ya, kita lihat lahan parkir. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah di sini ada GrabCar, GoCar dan lainnya? Kemungkinan ada dikarenakan GrabCar dan GoCar menggunakan kendaraan Biasanya ada berplat Pak hitam ya, Darpani, jadi dapat dengan Mas mudah Dani, untuk memasuki dan keluar Mugi. area. Kita akan melihat area parkir. Di sini area parkir hanya ada di sisi timur dan cukup banyak kendaraan parkir pada hari ini, hari Sabtu, di mana para penumpang akan menuju mungkin pusat kota Jakarta dan kembali menuju ke arah kota Bandung. Di depan kita ini adalah bangunan utama dari stasiun Tegaluar, kemudian aksesnya dapat menggunakan flyover untuk yang dari arah Soekarno Hatta, dari arah GBLA, ataupun juga dari arah Sumarekon, atau dari arah Cibiru dan seterusnya. Untuk akses tol yang langsung nampaknya belum dibuka di sekitar sini seperti yang dikerjakan di Halim. Sedangkan untuk rencananya sebenarnya akan ada akses menuju ke arah stasiun Tegaluar dari keluar tol yang ada. Pak Dar. Mas Dani ya? Aduh, alhamdulillah. Sambil latar belakangnya itu dan latar belakangnya itu. Kita video sedikit. Halo Pak Dar. Wih, keren. Selalu ada di Tegaluar. Ya, Iya, Indonesia siapa? bersama Pak Siapa? Darpani Yuk, dan sama-sama. Kang Dani. Kita berada di Tegaluar. Wush, wush. Wush, wush. Yes. Mantap. Kurang lebih begitu. Baik, tadi adalah rekan-rekan YouTuber Kereta Cepat Jakarta Bandung yang sudah lama kita bekerja sama untuk memantau ya, kemudian mengupdate progres, memonitor pembangunan bersama Kereta Cepat Jakarta Bandung, bangunan stasiun dan seterusnya. Beliau adalah Pak Darpani dan juga Kang Dani Arisandi. Akses flyover yang dibuat di sini tadinya adalah pertemuan sebidang dari jalan umum kendaraan dengan rel Kereta Cepat Jakarta Bandung. Oleh itu, agar menjaga keselamatan para pengguna jalan, baik warga yang ada di Babakan Sayang ataupun Cibiru Hilir serta kereta yang lewat, maka dibuatlah flyover yang juga melintasi tol yang tadinya jalan yang agak kecil ya. Saat ini flyovernya sudah cukup lebar dan memadai, dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar sekalipun termasuk bis. Kita akan menuju ke dalam area stasiun.
Bagi calon para penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menuju ke Halim dari arah stasiun Tegaluar, untuk yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 disiapkan parkir di area timur. Kita belum lihat di area barat. Kemudian lagi untuk yang menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi yang butuh hanya di drop, maka tinggal menuju ke area drop zone yang sudah disiapkan. Tidak hanya roda 4, roda 2 juga dapat masuk ke area ini kemudian mendrop para penumpang yang akan menuju ke dalam stasiun. Nah, dari luar sebenarnya area drop zone bisa langsung naik ke atas untuk mempercepat proses checking ya, kemudian lagi naik ke area ruang tunggu ataupun langsung ke gate yang ada dengan melakukan scanning QR code ataupun memasukkan tiket yang sudah dibeli. Bagi yang sudah membeli, proses pembelian tiket dapat dilakukan dengan aplikasi yang disiapkan di iOS ataupun di Android, yaitu aplikasi Whoosh. Sedangkan untuk pembelian tiket lainnya dapat menggunakan area customer service yang ada ya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun debit dan lainnya. Barusan kita sudah melakukan cek dari barang-barang atau security check dan kita akan naik ke bagian atas. Kita lanjutkan pembelian tiket dengan menggunakan web sama dengan aplikasi, jadi tidak begitu ada perbedaan, tinggal login, register sebelumnya, maka proses pembayaran dapat dilakukan apakah itu dengan transfer bank, kemudian kartu kredit, atau juga menggunakan QR atau retail ya, ada Alfamart di sana yang bekerja sama. Lalu bagi yang ingin membeli tiket sendiri, tentu saja stasiun menyiapkan ticketing machine ya, seperti yang ada di lantai dasar tadi. Nah, ini adalah ruang tunggu bagi para penumpang. Kemudian yang ingin masuk langsung scan QR ataupun juga masukkan tiket ke area gate yang ada. Di sini terdapat 6 gate yang dapat dipergunakan oleh para penumpang untuk validasi tiket ataupun QR menuju ke area peron. Jadi lantai paling atas ini memang lebih tinggi dan tersambung ke arah peron menggunakan lift, menggunakan anak tangga ataupun eskalator. Seperti ini. Nah, kita akan kembali turun ke area peron dan naik kereta yang sama tadi kita dari arah Jakarta. Sementara tidak ada penukaran ID atau pengecekan ID, jadi tiketnya disesuaikan saja dengan QR code. Ya, ini kereta kita 10.20. Kereta kita berada di peron 4. Tadi juga kedatangan di peron 4, jadi tidak ada pertukaran tracknya ya. Mungkin nanti di depan akan mungkin pindah ataupun masuk ke area trek yang di sisi utara biasanya untuk menuju ke arah Jakarta. Ini keretanya, kereta yang sama, kemudian juga petugas yang sama, dan keretanya di sini di dalam bangkunya sudah diputar menuju ke arah menghadap ke arah barat atau ke arah Jakarta. Yang ini juga tadi penumpang yang kita temui di dalam kereta ya, nampaknya beliau juga melakukan dokumentasi atau mungkin memantau dari pergerakan kereta, lalu juga mencoba kereta dan melihat-lihat stasiun yang ada. Stasiun ini agak unik bagian atas atap peronnya, jadi agak melengkung ke atas, membumbung seperti itu dikarenakan adanya sky bridge ataupun jembatan udara yang menghubungkan bangunan utama antara peron dan juga bangunan utama stasiun tersebut. Untuk petugas keamanan yang ada di sini ataupun di setiap stasiun kita lihat sama ya seragamnya, yaitu menggunakan baju warna kuning kemudian bawah berwarna coklat. Ini keretanya KCIC 400 AF, tadinya adalah CR 400 AF, kemudian disesuaikan namanya dengan kereta cepat Indonesia Cina yaitu KCIC. Fasilitas yang ada karena kita sudah melihat tadi di sini semuanya sama, kemudian tempat duduknya hanya berputar arah. Kita masih naik di gerbong 8, tempat duduknya 4F ya, yaitu persis berada di pinggir kaca yang ada di sekitar sini.
Area kacanya juga cukup luas dan cukup bersih. Barang-barang tentunya dapat ditaruh di bagian atas kursi. Kemudian lagi untuk petunjuk kursi sudah menggunakan angka-angka digital ya, dengan display yang ada. Antara gerbong dan gerbong ya, pintunya terbuka otomatis. Tentunya ini sangat membantu para penumpang yang terutama berada di dekat pintu pada saat keluar masuk. Kalau di kereta yang lain yang kita naiki biasanya mungkin Argo ataupun ya Argo lah ya, kurang lebih akan ada proses menutup dan membuka pintu yang membantu seperti itu secara sukarela. Ini adalah penumpang-penumpang yang akan menuju ke arah Jakarta dari arah stasiun Tegaluar. Jumlah penumpang memang tidak sebanyak yang ada nanti yang akan naik di Padalarang ya. Sambungan antar gerbong di sini menggunakan model akordion dan itu juga kita dapatkan di sambungan bis ataupun mungkin di sambungan kereta, ada nggak ya seperti itu, saya lupa. Keamanan kereta juga dilengkapi dengan CCTV di bagian atas sini, terutama untuk mengecek mungkin in case barang-barang dari para penumpang ada yang salah ambil seperti itu, atau mungkin yang kita dengar ya di beberapa kejadian apakah di bis ya, kemudian di kereta juga ada barang-barang yang sengaja diambil oleh penumpang lain. Kemudian lagi untuk barang-barang yang besar ada disediakan rak-rak di ujung dari setiap gerbong, hanya saja tentu perlu penjagaan ekstra ataupun nampaknya perlu kunci atau loker atau bagaimana agar barang-barang tersebut tetap aman dan tidak berpindah tangan. Baik, kita akan lihat lagi stasiun Tegaluar di area sini sebelum kereta akan berangkat beberapa menit lagi. Tiang-tiang yang cukup besar di sini untuk menopang bagian dari atap peron ya yang menjulang tinggi khusus untuk area penyeberangan ataupun jembatan udara antara bangunan utama stasiun dan juga peron sendiri. Warna yang dipergunakan adalah warna krem yang cukup cerah. Kemudian dipadukan di bagian dalam dengan warna coklat muda untuk kayu-kayu bagian plafon. Tentunya itu satu hal yang serasi seperti yang kita lihat juga di stasiun Halim. Hanya saja yang belum kita lihat ini adalah stasiun Padalarang ya. Stasiun Padalarang sendiri itu akhirnya bergabung dengan stasiun kereta diintegrasikan yang sudah ada. Jadi para penumpang dapat menggunakan ya kereta Bandung Raya, kereta feedernya yang akan membawa mereka menuju pusat kota Bandung dari stasiun kereta cepat Padalarang. Di bagian pintu di sini terdapat tombol-tombol ya, ada yang berwarna merah, hijau, dan di bagian atas ada itunya. Baik, pintu sudah ditutup, ini berarti kereta akan segera berangkat. Bunyi alarmnya juga agak unik ya. Kemudian jendelanya untuk pintu berupa oval. Di ujung gerbong lagi ya, di antara gerbong dengan gerbong sambungannya terdapat toilet yang dapat dipakai oleh pengguna. Toilet tersebut sangat bersih dan mungkin juga selalu terjaga ya, karena ada petugas di sini yang standby untuk membersihkan area toiletnya. Ini sambungan dari kereta ke kereta ya. Di bagian sini ada ruangan yang ditutup. Apakah ini kabin-kabin yang dipergunakan untuk keperluan keretanya sendiri atau bagaimana, kita belum tahu. Baik, kita akan meninggalkan stasiun kereta cepat Tegaluar tepat pukul 10:20. Kemudian akan sampai di stasiun Halim pukul 11:05. Jadi pas 45 menit kita akan sampai di Jakarta kembali. Nah, ini adalah pemandangan di area stasiun Tegaluar. Di sana adalah Kampung Babakan Sayang, Desa Cibiru Hilir yang sudah berada di area Kabupaten Bandung. Sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Padalarang. Ini adalah ciri khas area Padalarang di mana terdapat rumah-rumah ya. Ada juga yang berada di pinggir kereta di sana
Ada rumah-rumah semi permanen, kemudian ada rumah-rumah yang memang cukup padat ya di beberapa area. Stasiun ini persis berada di pinggir jalan, kemudian lagi berdampingan dengan trek kereta yang sudah ada sebelumnya. Di sini kereta akan berhenti kurang lebih 2 menit, nantinya akan menaikkan penumpang yang akan menuju ke Jakarta bersama dengan penumpang yang tadi dari arah Tegaluar. Untuk area-area stasiun memang kita lihat di sini rel kereta menggunakan bantalan, kemudian ada batu-batu balas di sekitar relnya. Baik, kita sudah memasuki area stasiun Padalarang, kemudian di seberang sana terintegrasi dengan stasiun Padalarang yang lama. Dan nantinya para pengguna feeder akan datang dari arah stasiun tersebut menyeberang ke arah peron yang akan memberangkatkan mereka menuju ke arah kota Jakarta. Di setiap stasiun kita melihat adanya board yang dapat dibaca oleh para penumpang untuk menandakan area stasiunnya. Ya, di depan sana kita melihat para penumpang sudah mulai banyak yang masuk menuju ke rangkaian kereta dari arah Padalarang. Dan di dalam gerbong yang tadi kita tempati, di sini juga sudah mulai banyak penumpang duduk di kursi premium ekonomi ini ya. Dan mulai penuh nampaknya. Baik, kita sudah sampai di stasiun Halim pukul 11.05 tepat waktu. Dan bagi yang ingin melihat perjalanan di sepanjang jalur kereta cepat dari arah Padalarang sampai ke arah Halim dapat diikuti di video bagian belakang ya. Kemudian kita perhatikan di sini banyak sekali penumpang yang turun di Halim, berarti penumpang yang naik dari stasiun Padalarang menuju ke arah Halim jauh sangat banyak dibandingkan dengan arah Tegaluar, karena di stasiun Padalarang ada feeder yang dapat dipergunakan oleh para penumpang untuk menuju pusat kota Bandung secara langsung, dan feeder sendiri itu adalah gratis sesuai dengan tiket yang sudah dibeli. Padalarang ke arah Bandung tinggal menunjukkannya di stasiun. Antusias para warga kita lihat di sini, walaupun sudah sampai mereka masih ingin berfoto dikarenakan memang moda transportasi kereta cepat ini adalah hal yang baru untuk Indonesia dan salah satu pencapaian atau breakthrough di bidang transportasi. Tentunya kita harapkan tarif ya dapat tetap terjangkau, lalu jaringan dapat diperluas ya. Tadinya kalau yang kita dengar adalah akan dibangun sampai ke Surabaya. Apakah itu lewat utara atau lewat selatan, nanti kita akan pantau bersama. Walaupun banyak dari sahabat-sahabat orang Indonesia menginginkan via selatan karena cukup padat ya di sekitar sana, terutama ke arah Purwokerto, kemudian arah Banyumas, Kebumen menuju ke arah Jogja, Solo, Ngawi, Mojokerto, dan terus sampai ke Surabaya. Namun yang jelas lagi adalah jalurnya akan diperpanjang ke arah Kertajati untuk mendukung akses para penumpang pesawat ya Bandara Kertajati ke arah kota Bandung. Bagaimanakah nanti jalurnya, kita akan ikuti bersama perkembangan pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan penumpang yang ada di sini sangat banyak sekali, jadi memang wajar pada hari Sabtu kemarin hampir keseluruhan kereta penuh terbooking. Baik, yang di seberang sana di peron bagian tengah keretanya baru saja berangkat dan itu akan menuju ke arah Tegaluar. Sama dengan stasiun Tegaluar ataupun juga stasiun Padalarang, untuk rel keretanya ditaruh di atas bantalan kereta yang bersusun seperti itu. Kalau yang ada di sepanjang Bekasi menggunakan slab track, apalagi yang di subgrade atau di atas tanah. Nah, seperti ini ya. Dan dilengkapi dengan batu-batu balas di antara bantalan kereta tersebut. Memang untuk rel yang menggunakan bantalan dan batu balas seperti ini, kereta tidak akan cepat dan kereta akan mencapai kecepatan maksimum nantinya di area slab track atau yang full
beton di bagian bawahnya, dan itu kita dapatkan setelah Bekasi menuju ke arah Karawang, kemudian menuju ke arah Purwakarta. Para penumpang di sini masih berfoto-foto. Kemudian di peronnya sebenarnya cukup luas ya, ada garis putih. Sebenarnya itu adalah garis paling ujung yang tidak boleh dilewati oleh para penumpang. Mungkin karena keretanya berhenti, jadi tidak begitu dipermasalahkan ya. Untuk menjaga kebersihan di area peron dilengkapi dengan tempat sampah. Ada sampah B3, sampah organik dan anorganik. Yang B3 adalah barang-barang beracun, berbahaya, dan B1 laginya apa? Saya lupa. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua yang telah mengikuti perjalanan kita untuk naik kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sebelumnya kita sempat juga ikut war tiket gratis namun tidak dapat ya sayangnya. Jadi kita akhirnya membeli tiket dan alhamdulillah dapat yang promo 150.000, tadinya dapat 300.000, kemudian ditukar jadi 2 tiket. Kita masih ada 1 perjalanan lagi untuk mencoba naik feeder nanti dari Padalarang ke pusat kota Bandung. Nah, seperti berita-berita sebelumnya, feeder yang ada di Padalarang sempat mengalami keterlambatan ya pada waktu itu. Semoga itu menjadi improvement karena feeder dioperasikan penuh oleh KAI, dan tentunya kenyamanan, ketepatan waktu dapat tercapai ya. Di samping itu, dengan adanya kereta cepat ya, secara tidak langsung dapat mengakselerasi perekonomian, mempercepat pergerakan masyarakat ya, mempercepat pergerakan misalnya jasa, servis ya, ataupun mereka bawa barang dan seterusnya. Tentunya lebih baik ke depannya, serta menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia punya moda transportasi massal baru yang bisa mungkin akan menyamai negara-negara yang sudah maju ya. Kalau di Eropa kita bisa lihat ada TGV, kalau di Jepang ada Shinkansen, dan di China mungkin sudah banyak ya, karena ini adalah teknologi China yang diterapkan di Indonesia. Terima kasih.